di dalam Alkitab kita ini, mungkin kalau dilihat dari alur bacaan, mungkin gak enak kalau untuk dibaca. Ya. Apalagi kitab Imamat, isinya hanya aturan-aturan, isinya hanya syarat-syarat, ya, ketentuan-ketentuan. Dan memang kalau dilihat sebatas bacaan, ya, kalau hanya sebatas bacaan, memang tidak akan menyenangkan untuk dilihat. Tetapi bahwa Alkitab kita, khususnya kitab Imamat, ya dari kitab Keluaran, ya, karena itu saling berhubungan, saudara ya, Keluaran dan Imamat. Tadi sudah saya katakan Keluaran itu berhubungan dengan tempatnya, ya. Sementara Imamat itu berhubungan dengan prosesinya, liturginya. Nah, itu diberikan kepada kita sebenarnya untuk menjadi sebuah pemahaman tentang jalan kepada Allah. Ya. Maka saya mengambil tema ini tentang jalan kepada Allah. Sebab sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak tahu lagi yang baik itu apa. Bahkan yang betul-betul baik itu seperti apa, sejauh apa. Mereka mungkin hanya mengenal kata yang baik itu berdasarkan kebiasaan. Artinya jika satu sikap, satu perbuatan dilakukan itu terus-menerus tanpa ada yang menyanggah, tanpa ada yang membantah, tanpa ada yang komplain, maka bisa saja perbuatan itu dianggap benar. Karena tidak ada yang, kita harus pahami dulu satu konsep lain, jalan kepada Allah, walau itu bukan berarti manusia yang mencetuskannya, bukan manusia yang mempopulerkannya, tetap adalah Allah sendiri. Hanya sekarang Allah melihat orientasi manusia apa, kepentingan manusia apa, prioritas manusia apa, mana yang didahulukan, mana yang dipentingkan. Dan di dalam jalan kepada Allah itu, satu hal yang ternyata mendapat perhatian itu adalah korban-korban. Dan saudara sudah pelajari dari pasal 1 sampai pasal 5 ada 5 korban. Sekarang di pasal 6 dan pasal 7, hari ini saya sengaja ambil 2 pasal sekaligus untuk melihat keseluruhan dari kelima korban ini. Tetapi yang sekarang mendapat perhatian itu dari imamnya. Apa yang saudara baca dari pasal 1 tentang korban bakaran? Saudara bisa lihat dari Alkitab saudara, dari judul-judulnya, judul-judul di dalam kitab-kitab itu. Dari pasal 1 saudara belajar korban bakaran, pasal 2 ada korban sajian, pasal 3 ada korban keselamatan, pasal 4 ada korban penghapus dosa, pasal 5 ada korban penebus salah. Sekarang di pasal 6 sampai pasal 7 itu seperti dibahas lagi. Kalau saudara lihat sejenak pasal 6, urutan narasinya kembali dibahas korban bakaran, ada juga korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah pasal 7, dan yang terakhir korban keselamatan. Kok diulang lagi? Tidak cukupkah 5 pasal sudah bicara tentang korban-korban ini? 5 pasal pertama yang dibicarakan itu adalah syarat-syarat yang harus manusia lakukan. Dari manusianya, saudara. Apa yang seorang manusia, walaupun manusia ini untuk korban tertentu, yaitu korban penghapus dosa, ada 4 kategori. Yaitu kategori imam, lalu ada kategori umat Allah, ada kategori pemimpin agama, pemuka agama, dan yang keempat kategori rakyat jelata.
Walau kelihatannya kategori kedua umat Allah itu adalah rakyat jelata, tapi umat Allah yang dimaksud ini adalah orang-orang tertentu di usia tertentu, ya, kelompok usia tertentu dengan kewajiban tugas tertentu. Mereka disebut sebagai umat Allah. Kenapa? Karena mewakili Allah. Memiliki syaratnya berbeda-beda. Tapi yang saya mau katakan, sebutlah memang umat Tuhan ini ya, dibedakan berdasarkan 4 kelompok ini. Tetapi semua korban, tadi korban bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, yang dibahas di 5 pasal kitab Imamat itu untuk mereka. A, B, C, D, E-nya orang Israel. Mereka perlu apa? Mereka harus bagaimana? Mereka harus berbuat apa? Itu dirinci. Sekarang ketika Musa diberi perintah untuk memberitahu kepada imam apa peran mereka di setiap korban, itulah yang ditulis di pasal 6 dan pasal 7. Tapi kalau saya mengajak saudara membaca 2 pasal ini saja, tadi saya sudah coba saudara membaca 2 pasal ini aja bisa 15 menit sendiri. Ya. Sayang kalau cuma baca ayat 15 menit itu, ya, mending khotbah kan saudara. Kalau baca ayat 15 menit mending baca di rumah. Gitu. Tapi seperti biasa, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan tertentu yang diangkat, yang memang sebenarnya digarisbawahi oleh penulis. Apa yang menjadi perhatian besar Tuhan di dalam setiap korban-korban ini. Kalau kita ke pasal yang ke-6 saudara, pasal yang ke-6. Walau di sini memang yang dibicarakan korban bakaran, tapi saya menggarisbawahi ayat yang ke-10 mulai. Apa yang harus dilakukan oleh imam. Jadi semua syarat-syarat itu sudah enggak lagi dibahas karena sudah di pasal 1. Ya. Tapi ya cobalah kita ngerti dengan Tuhan. Masalah ini jalan kepada Allah sedang dibuka. Yang sedang dilakukan imam ini kan jalan kepada Allah. Yang sedang dilakukan oleh pengantara ini adalah jalan kepada Allah yang akan dijalani oleh manusia. Ini jalan kepada Allah, saudara. Itu baru satu ya. Baru satu yang diurusin. Yang kedua, kita lihat sekarang ayat yang ke-11. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Coba repot lagi nggak ini imam? Begitu abu tadi diambil, itu masih dengan sebutlah dress code pertama. Dengan dress code dari jabatan pelayanannya. Begitu diambil, maka kemudian abu itu harus ditaruh di samping mezbah. Dan itu akan lebih membungkuk lagi. Mengapa? Karena waktu dia ambil abu, itu kan baru setengah ketinggian. Begitu dia taruh di samping, itu berarti sudah lebih dari setengah ketinggian. Taruh di situ. Lalu apa yang terjadi? Imam lepaskan dulu, imam taruh dulu abu di situ, lalu ganti baju. Perlunya apa ganti baju? Karena abu itu tidak boleh tinggal di situ. Tapi abu itu harus dibawa keluar perkemahan ke tempat tahir. Tempat yang ditentukan Tuhan. Begitulah ayat ini bunyinya. Lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Kita tidak pernah tahu tempat itu di mana. Yang disebut dengan tempat pembuangan abu. Tapi itu menunjukkan saudara bahwa cara seorang imam menjalani prosesi ini harus selalu berhitung, harus selalu mengingat, tidak boleh melanggar prosedurnya. Ada baju untuk pelayanan, baju perkemahan istilahnya. Tapi ada baju untuk di luar perkemahan. Statusnya imam. Tapi ada baju untuk di dalam perkemahan.
Saudara mau artikan apa itu? Semua bisa berkata yang penting pakai baju, Pak. Betul. Yang penting sopan. Betul. Yang penting pantas. Betul. Yang penting bersih. Ya betul juga. Tapi antara baju jabatan, keimaman, itu berarti bahwa apa yang harus digunakan di dalam kemah pertemuan, sebutlah di dalam gereja, harus sesuatu yang berbeda sama sekali dengan yang di luar. Harus sesuatu yang berbeda. Makanya kita pikir kadang, segitu perlukah diaplikasi itu di dalam gereja masa kini, akhir zaman. Pertanyaannya, kita yang mau menyederhanakannya atau kita mau menyesuaikannya? Mungkin pertanyaannya, jangan dimulai dengan perlu nggak kita aplikasi ini sekarang di dalam gereja masa kini. Lebih baik yang kita pertanyakan adalah kita merasa perlu nggak gitu. Sementara kan Alkitab ini, perintah ini tidak diberikan satu keringanan. Perlu ya kalau seandainya ada baju. Kalau enggak ya udah, kan enggak ada ketentuannya. Jadi imam harus siapin, saudara. Makanya kenapa kita mengerti bahwa di dalam ibadah, di rumah Tuhan, ini kita sebut adalah kemah pertemuannya. Orang yang menyelenggarakan ibadah itu, imam-imam, memang sebaiknya harus berbaju berbeda. Maksudnya berbeda bukan berarti modelnya, saudara, tapi atributnya. Kalau saudara ingat berapa macam kira-kira atribut dari baju imam, baju seorang Lewi. Mulai ada lenan, belum efodnya, belum gamisnya. Kan saya pernah katakan sama saudara, ada 7 macam yang melekat pada baju imam saudara. Kalau dia ada di kemah pertemuan untuk menyelenggarakan ibadah, itu 7 macam. Haruskah itu dipakai imam 24 jam? Enggak, hanya kalau di dalam kemah. Nah sekarang baru kita tahu ayatnya, bahwa ada pelayanan imam di luar kemah. Paling tidak untuk bawa abu itu keluar. Karena abu itu tidak boleh tinggal di dalam kemah, harus dibawa keluar. Tapi pakai baju lain. Nah kita nggak dikasih sekarang detail-detail baju lain. Hanya ditulis bahwa mereka harus menanggal pakaian jabatan imam, lalu mengenakan pakaian yang lain. Nah pakaian yang lain karena tidak ada detailnya, ini bebas. Saudara bisa katakan yang penting sopan, nah nggak apa-apa di sini. Yang penting tidak kelihatan auratnya, nggak apa-apa di situ. Kita sebut. Yang penting sederhana, nggak apa-apa juga. Yang penting pantas, nggak apa-apa juga. Tapi untuk baju penyelenggaraan ibadah, nggak bisa cuman sekedar yang penting pantas, yang penting baik. Kenapa? Karena baju itu adalah baju yang berbeda. Saya memang belum mau bahas tentang baju ini, saudara. Ya, secara detail, karena masih banyak nanti ayat-ayat lain akan membahasnya. Tapi setidaknya yang saya katakan ini, saudara tangkap betul-betul. Kalau hanya sekedar yang pantas, yang cocok, maka sebutlah itu untuk pakaian lain. Karena kan saudara nggak mungkin ke gereja pakai pakaian tidur tuh. Saudara ke pasar pakai pakaian tidur nggak kira-kira? Kalau ke pasar aja dandan, mesti pakai bedakan, lipstikan, itu ke pasar loh saudara. Saya tanya ibu-ibu, coba ibu-ibu jawab jujur. Ayo. Kalau ke pasar kan udah pasti dandan dulu, gitu ya. Alis mata dilurusin, padahal ke pasar doang. Mungkin saudara nggak dandan kalau masak, mungkin nggak dandan. Memang melayani itu capek, bukan hanya capek fisik, capek hati saudara. Ya, capek semuanya. Tapi kan kita sedang memberi sesuatu di jalan yang Allah sudah siapkan. Ini jalan kepada Allah loh saudara. Memang kalau saudara pikir Yesus datang ke dunia ini nggak capek semua dia. Capek fisik iya. Capek hati, saya rasa iya. Kalau saya bilang iya, capek fisik,
Kitab Lukas berkata, dia itu dari pagi ada di bait Allah, siang dia sudah keluar berkeliling sampai menjelang matahari terbenam, dia kemudian akan berlayar ke kota lain. Nanti subuh dia akan pergi ke bukit untuk berdoa. Dari doanya dia akan turun lagi ke Yerusalem mengajar. Itu hari-harinya. Makanya selalu saya bertanya, kapan Yesus itu tidur? Makanya betul ada ayat berkata, serigala mempunyai tempat, gitu loh. Punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Makanya kalau Yesus sekali-sekali tidur, saudara, di perahu, mungkin karena capek kali ya. Kan Yesus tidur di perahu, saudara. Capek, betul-betul capek. Jadi pelayan itu capek. Itu baru fisik. Kalau capek hati, walaupun agak segan kita ngomong, tapi mungkin aja iya. Murid-murid disuruh gak becus. Kan gitu murid-murid. Disuruh nyediain makanan, malah bengong, pelongok, ngeliatin ke yang satu. Yesus bilang, ada roti enggak? Pelongok lagi. Murid-murid ini nggak tahu, udah kebanyakan nonton sinetron kali ya, saudara. Ditanya, ada roti? Pelongok. Ada bilang, ada, cuma satu. Kenapa nggak disiapin? Itu udah satu. Ada lagi murid yang suka ngomong duluan, nggak mikir belakangan, gitu. Jadi kalau mau dikatakan Yesus, mungkin ya, walau agak segan kita bilang, apakah pelayanannya itu melelahkan, baik secara mentalnya maupun secara fisiknya? Iya. Tapi bersukacita nggak dia? Tetap bersukacita. Dia tuntaskan nggak pekerjaannya? Tetap dituntaskan. Walau punya alasan dia, Alkitab bilang, untuk minta naik kembali ke sorga. Punya dia sebenarnya alasan. Dan mungkin Allah Bapa bisa loh saudara mengabulkannya. Tapi dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya kan? Biarlah kehendakmu saja yang jadi. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus dijaga oleh para imam ini, di antara rutinitas dan kelelahan mereka adalah mereka harus menjaga api itu menyala dan tidak boleh padam. Jadi api di mezbah bakaran harus tetap menyala 24 jam sehari. Kecuali nanti kita akan lihat kalau Tuhan sudah suruh mereka untuk berangkat lagi berjalan, maka memang itu harus dipadamkan. Karena tidak boleh dibawa dalam perjalanan. Tapi ketika mereka berkemah, lalu kemudian kemah pertemuan juga kemudian didirikan, dan orang Israel melakukan kembali rutinitasnya, berlaku hukum ini bahwa api dalam mezbah bakaran tidak boleh padam, harus menyala 24 jam satu hari. Api ini yang disebut dengan jalan kepada Allah, saudara. Pada waktu Allah datang kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, apa yang saudara tahu? Nggak usah dibaca ayatnya ya, tapi saya rasa saudara pasti tahu. Tuhan berkata kepada Musa, hampirilah, mendekatlah engkau kepada api ini, tapi lepaskan kasutmu karena tempat ini adalah kudus. Api itu apakah hanya sekedar materi? Bukan, itulah kehadiran Tuhan. Musa disuruh mendekat, baru mendekat doang saudara. Ya, saya ingin saudara membuat nanti perbandingannya. Ya. Jadi di tahap Musa, api itu baru didekati. Inilah menunjukkan usaha yang Allah buat kepada manusia. Jalan kepada Allah baru sampai dalam tahap mendekati. Nanti di zaman Elia. Saudara tahu cerita Elia? Ketika pelayanan Elia selesai, maka Tuhan berkehendak untuk membawa Elia pulang. Apa yang Allah lakukan? Allah jemput Elia dengan kereta kuda berapi. Kereta berapi, bukan kereta api. Kalau kereta api itu PT KAI yang punya. Ini kereta berapi.
Jadi satu kereta yang diselimuti oleh api turun dari langit. Lalu kemudian sampai di ketinggian tertentu mengangkat Elia. Seperti menghisap Elia ke dalam. Lalu lenyaplah Elia masuk ke dalam kereta berapi. Jangan kereta api. Nanti ada guru sekolah minggu tuh di gereja lain bilang, anak-anak ya, kita bersyukur punya Elia yang Tuhan jemput dengan kereta api gitu. Anak-anaknya gak tahu apa-apa. Amin. Nuntut ke orang tuanya, beliin saya dong naik kereta api biar dijemput Tuhan, ketemu Tuhan. Ya, mau naik eksekutif juga gak akan ada Yesus di sana. Tapi saudara lihat perkembangannya. Waktu di Musa, api itu hanya didekati. Tetapi masuk kepada periode Elia, api itu sudah dimasuki oleh Elia. Elia ada di dalam api Tuhan. Itu jalan kepada Allah, saudara. Saya bawa sekarang saudara kepada satu periode yang paling mengagumkan di dalam Alkitab, yaitu Kisah Rasul pasal 1. Coba lihat Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 2, sorry. Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang ke 1 dan 2. Atau sampai 4 lah ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bukan lagi kepada rumah-rumah, tapi hinggap bahkan kepada orang-orang yang berdoa. Lalu kemudian ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jalan kepada Allah. Musa hanya bisa mendekati api Tuhan. Elia hanya bisa masuk ke dalam api Tuhan. Tapi orang-orang percaya di zaman perjanjian baru, di zaman dari setelah Yesus naik ke sorga, api yang masuk ke dalam mereka. Beda gak saudara? Tapi itu disebut dengan jalan kepada Allah. Memang ada tahapnya. Pertama Musa dulu, dekati dulu api. Kan hanya boleh dekat. Tapi lambat laun Allah terus bekerja, Allah tambahkan, Allah layakkan orang. Sehingga bukan hanya boleh mendekati saja, masuk ke dalam api. Tapi tetap pengalaman ini lebih hebat dari pengalaman Elia. Setelah ini tidak ada lagi pengalaman saudara yang lebih baru, lebih dahsyat. Sebab saya rasa ini sudah pengalaman yang paling dahsyat yang harus menjadi pengalaman orang percaya. Yang harus jadi pengalaman saudara dan saya. Saudara ingin ketemu dengan Tuhan. Saudara ingin bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti harus meninggalkan tubuh ini alias mati. Enggak. Ketemu dengan Tuhan itu artinya saudara bisa bergaul dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Mengisi hidupmu dengan Tuhan. Di dalam persekutuan, dalam doa yang diikuti dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu jalan kepada Allah. Pelayan-pelayan, kalau berasa belum penuh Roh Kudus, jangan sok hebat, banyak berdoa. Penuh Roh Kudus, supaya pelayananmu dikehendaki oleh Tuhan. Cuman itu aja. Maka yakinlah saudara, apa yang kita bawa nanti ini betul-betul menyenangkan Tuhan. Haleluya.